apa saja nih kebiasaan yang kira-kira menghambat kelas menengah untuk naik kelas, atau kira-kira kebiasaan buruk apa sih yang seharusnya nih di-delete aja lah dari kelas menengah gitu? Iya, sebenarnya ada beberapa poin ya Sania yang bisa kita lihat ya. Kenapa si kelas menengah ini sulit untuk naik kelas gitu, malah justru jadi turun kelas ya. Paling nggak ada 5 poin. Yang pertama boros, itu tadi ya kayak tadi kita udah bahas ya Sania. Orang Indonesia tuh nggak punya duit tapi pengen nonton konser, nggak punya duit pengen beli boneka Labubu, akhirnya pakai utang, pakai paylater segala macam. Makanya sifat boros ini memang harus dikontrol, jangan sampai justru mengganggu keuangan kita, apalagi bikin kita bangkrut gitu ya. Yang kedua itu masih relate tuh, banyak ngutang gitu ya. Jadi nggak punya duit akhirnya utang gitu, dan tanpa disadari utangnya numpuk akhirnya dia nggak bisa bayar. Yang ketiga masih jarang banget kelas menengah itu yang investasi. Padahal investasi ini penting banget untuk melindungi daya beli kita, karena kan setiap tahun itu kan ada inflasi ya, kenaikan harga barang dan jasa. Kalau kita nggak investasi, apalagi kenaikan penghasilan yang nggak signifikan, tentu akan menghantam daya belinya juga gitu ya. Nah yang keempat, tidak punya proteksi. Ada beberapa inflasi yang justru sangat besar, bahkan melebihi inflasi nasional. Contoh apa? Medis, biaya kesehatan gitu ya. Kalau kita sakit, kita nggak punya proteksi, let's say asuransi, wah itu biayanya sangat besar dan itu pasti menghantam keuangan atau cash flow kita gitu ya. Belum lagi inflasi pendidikan, kalau yang sudah punya anak gitu ya, biaya kenaikan pendidikan tuh sangat tinggi sekali, makanya proteksi itu sangat penting. Yang terakhir, banyak kelas menengah di kita itu mengandalkan satu income, Sania. Jadi sangat beresiko ketika tadi terjadi PHK atau pengurangan penghasilan gitu ya, atau gaji, otomatis pasti akan terimpact. Makanya kita harus mulai cari sumber-sumber penghasilan baru atau penghasilan tambahan yang bisa membantu atau menopang dari cash flow kita ini ke depan. Jadi 5 kebiasaan buruk ini yang harus kita hilangkan dan harus kita waspadai nih Sania, kalau kita nggak mau jadi kelas menengah yang turun kelas. Gitu. Oke, berarti dari 5 kebiasaan buruk ini kita ya udah lawannya aja berarti ya. Berlawannya, jangan betul. boros, hemat, jangan ada satu income aja, tapi cari sumber-sumber income lain gitu ya. Nah Mas Ai, tapi kita sebenarnya udah ada polling nih, gimana CNN Indonesia ini mengadakan polling di media sosialnya. Nah kita akan lihat seperti apa hasilnya nih, kita lihat langsung. Ini boleh Mas Ai komentarin juga nih. Nah hasilnya adalah pollingnya menurut kamu termasuk kelas menengah nggak? Nah yang paling besar nih pollingnya adalah 54% iya, tapi udah masuk golongan rentan kayaknya. Nah ini gimana nih menurut Mas Ai sendiri nih kalau untuk 54% ini? Berarti ini kan jumlah yang sangat besar ya. 54% ini udah di atas 50% berarti kan. Jadi dia memang merasa dia kelas menengah tapi rentan. Kenapa rentan? Ya mungkin dia tadi udah daya belinya kehantam, penghasilannya mungkin berkurang gitu ya, utangnya banyak. Nah ini bahaya nih, bisa jadi turun kelas gitu, jadi penghasilan rendah gitu, atau kelas yang penghasilan rendah gitu kan. Nah kalau udah ada warning dan kita udah tahu, ya itu kita harus opposite-nya ini, kita lawan gitu ya, jangan boros, jangan ngutang, mulai investasi, pertebal proteksi, cari sumber-sumber income lainnya, passive income-nya atau income-income tambahan lain supaya kita nggak turun kelas tapi kalau bisa naik kelas gitu ya Sania. Gitu. Nah ini ada polling selanjutnya nih Mas Ai, gimana pertanyaannya adalah kira-kira pengeluaran kamu di 3 bulan terakhir bertambah atau enggak? Nah ini 29 orang menjawab enggak, malah lebih berhemat, 49 orang menjawab so far sama aja kok. Nah ini menurut Mas Ai gimana? Ya ini juga kalau kita lihat di sini kebanyakan orang stagnan ya, secara pengeluaran mungkin stagnan. Nah kita harus lihat juga nih secara penghasilannya gimana. Penghasilannya naik, stagnan, atau malah berkurang. Kalau penghasilannya berkurang, ini bahaya nih. Karena kan pengeluarannya sama aja gitu ya. Nah kalau apalagi penghasilannya sama aja gitu, nggak naik. Nah itu juga harus ada penambahan income lagi gitu ya. Makanya orang-orang yang mungkin melihat ada indikasi-indikasi pengeluarannya stagnan, atau tadi kalau kita lihat ya ada juga beberapa yang naik gitu ya, itu juga harus diwaspadai. Kita harus mulai cari sumber income baru untuk menutupi kekurangannya gitu. Oke, cari sumber income baru itu adalah kuncinya itu kayaknya. Betul. Ya. Nah ini yang ketiga nih polling ini Mas Ai, menurut kamu pola konsumsi kamu perlu ada yang diubah atau enggak di tengah kondisi seperti ini? Nah 82 orang menjawab iya nih, masih suka boros yang nggak perlu-perlu. 52 orang menjawab no need to, udah tahu batasannya kok. Nah itu tadi bener kan, relate dengan apa yang tadi kita sampaikan, boros. Jadi 80% orang bilang boros gitu ya. Itu memang penyakit yang mungkin dialami oleh banyak orang. Bukan hanya kelas menengah, mungkin ya kelas bawahnya pun ya itu. Karena mereka nggak naik-naik kelas jadi kelas menengah ya karena mereka boros. Nah kenapa orang kelas atas itu dia bisa bertahan, bahkan istilahnya akumulasi uangnya atau kekayaannya meningkat di tengah ekonomi sulit? Karena mereka berhemat. Mereka lebih spending ke investasi, lebih spending ke proteksi gitu ya, lebih besarnya ya. Walaupun mereka menikmati juga gitu ya pleasure-nya, tapi
mereka tahu batasannya gitu, limitnya, supaya jangan sampai mereka terganggu cash flow-nya. Nah, itu mungkin yang harus dilakukan yang paling utama ya. Merubah mindset dari boros itu menjadi orang yang hemat tapi cerdas gitu dalam spending keuangannya itu ya, ke investasi, ke proteksi, ke dana pensiun gitu ya. Di samping juga kita tetap harus menikmati juga ya, tapi memang porsi-porsinya dibagi secara jelas gitu.